Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Bareng Suripto ya. Kali ini Bapak akan membuat konten atau video. Bapak akan mewawancarai siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap yang kemarin berhasil memenangkan Olimpiade yang disebut dengan OSN. Ya betul? Olimpiade OSN. Nah, sebelum Bapak mewawancarai siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap yang kemarin memenangkan Olimpiade OSN tersebut, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu OSN ya. Kemungkinan kan yang melihat channelnya Bapak ini di channel Belajar Bareng Suripto ini kan hal publik, jadi ada yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, gambaran sekilas saja ya. OSN itu atau Olimpiade Sains Siswa Nusantara, yaitu yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau singkatannya itu Puspresnas. Nah, Kemendikbudristek untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA, SMK ya. Atau bisa juga merujuk pada berbagai kompetisi sains ya, berskala nasional maupun internasional lainnya yang menggunakan nama yang disebut juga Olimpiade Sains Siswa Nusantara. Nah, penyelenggaraan dan jenjang OSN tersebut diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional atau yang disingkat tadi ya, Puspresnas, kemudian melibatkan siswa dari jenjang SD atau mungkin MI gitu ya, dan juga SMP atau mungkin MTS, dan juga SMA atau SMK dari seluruh kabupaten atau seluruh kota yang ada di nasional ini atau di negara kita. Nah, tujuan utama yang pertama dilakukan atau Olimpiade OSN tersebut, tujuan yang pertama itu mencari dan mengembangkan bibit-bibit talenta sains di Indonesia. Harapan dari Kementerian Pendidikan yaitu memunculkan atau mewadahi dan juga bisa mencari generasi-generasi muda yang memiliki talenta dan ilmu sains dan teknologi, karena kita juga harus mempunyai daya saing secara global agar kita Indonesia nanti ke depan tidak kalah dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi secara nasional maupun internasional. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan yang adil bagi siswa dari seluruh Indonesia untuk berprestasi di bidang sains. Ya, jadi memberikan wadah bagi talenta-talenta generasi muda yang baru. Nah, yang ketiga, tujuan daripada OSN yaitu menjadi persiapan bagi siswa terbaik untuk mewakili Indonesia dalam kompetisi sains tingkat internasional. Nah, ini apabila tingkat nasional mereka berhasil, kemudian bisa mewakili ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat internasional. Dan mudah-mudahan bukan hanya prestasi di nasional saja, tetapi OSN ini bisa berprestasi ke skala internasional ya. Nah, sebelum Bapak mewawancarai siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap, alangkah lebih baiknya kita
kenalan dulu ya dengan siswi dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Silakan perkenalkan nama, kelas, dan jurusan ke pemirsa yang melihat channelnya Bapak. Halo guys, perkenalkan nama saya Atik Nur Wahyuni dari kelas 10 Teknologi Farmasi 1. Jurusan saya adalah farmasi klinis. Nah, itu ya. Panggilannya siapa? Panggilannya saya Atik. Nah, pemirsa yang melihat channelnya Bapak mungkin di daerah Kabupaten Cilacap yang mungkin pas ketemu dengan siswi Bapak bisa dipanggil namanya dengan nama panggilannya yaitu Atik ya. Nah, kebetulan ya sebelumnya saya mau klarifikasi terlebih dahulu. Anak kami yang bernama Atik ini karena masih duduk di kelas 10, jadi masih baru di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap, jadi masih memakai seragam pramuka ya. Jadi aturan di SMK itu biasanya kalau setiap hari Jumat Sabtu mereka memakai baju identitas yaitu HW atau Hizbul Waton. Namun karena SMK Muhammadiyah itu atau Atik ini masih duduk di kelas 10, jadi seragamnya belum jadi ya Tiga. Jadi masih memakai pramuka untuk sementara ya. Nah, ini Bapak akan menanyakan ya beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab singkat saja ya biar nanti durasi videonya Bapak tidak terlalu lama ya. Pertanyaan yang pertama ya Dik, bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk lomba tersebut kemarin, lomba OSN tersebut, persiapannya bagaimana? Persiapan saya selama untuk lomba tersebut itu yang pertama saya meminta materi dan bimbingan kepada guru pembimbing. Juga saya membagi waktu belajar dan bermain saya. Kalau siang saya pakai untuk bermain, kalau malam saya gunakan untuk belajar. Terus yang ketiga, saya mengambil beberapa soal di internet untuk saya kerjakan sebisanya saya, dan setelah itu saya akan minta guru pembimbing saya untuk mengoreksi apakah ini salah atau tidak. Ya, nah itu ya. Jadi Atik ini bisa meraih juara OSN, juara berapa kemarin ya Tik? Ya, juara 3 perunggu ya. Jadi kemarin alhamdulillahnya walaupun mendapatkan juara 3 perunggu, namun menurut Bapak itu prestasi yang sudah luar biasa dan sudah ikut berpartisipasi dalam kancah lomba nasional ya OSN tersebut. Nah, itulah ya, kalau kalian pengen meraih juara di OSN ya jangan lupa untuk mencari materi sebanyak-banyaknya. Tadi yang disebut oleh Atik itu mencari materi atau literasi, perbanyak literasi juga di laman media sosial ya, yang terpercaya tentunya, agar kita selalu melatih literasi dan juga soal-soal ya. Dan juga Atik juga berlatih soal dan membaca itu, berlatih sendiri, kemudian juga menanyakan ya, tidak canggung menanyakan langsung kepada guru pembimbing atau guru di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap benar atau belumnya pada saat Atik latihan soal secara mandiri gitu ya. Jadi juga disiplin atau membagi waktu itu juga penting ya Tik ya. Membagi waktu tadi yang disampaikan oleh Atik, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, dan kapan waktu untuk beribadah ya Tik ya, dan juga kapan waktu untuk istirahat, itu juga penting. Nah, pertanyaan yang kedua ya Tik, bisakah kamu ceritakan sedikit terkait dengan pengalaman lomba kamu kemarin?
bisa melihat siapa lawan saya, mereka dari mana. Yang saya tahu itu saya diterima sebagai peserta lomba. Dan juga tentunya lomba ini membuat saya mendapatkan banyak wawasan, pelajaran, dan juga Oh ya, nah itu jawabannya ya. Jadi Atik itu karena OSN ini kan sistemnya itu secara online ya. Jadi Olimpiade Nasional Sains ini secara online. Jadi kalau secara online itu kita juga daftarnya daftar mandiri, kemudian pendaftaran ya juga apa? Kita tidak tahu secara persisnya rekan atau lawan atau mungkin bisa dikatakan peserta yang lain ya. Nah itu juga sebagai tantangan karena facts-nya itu atau apa lingkungannya berbeda antara Olimpiade online dengan offline gitu. Jadi memiliki tingkat kesulitannya sendiri ya. Namun alhamdulillah peserta didik dari SMK Muhammadiyah 1 Cilacap bisa mengatasi itu semua sehingga lolos pendaftaran dan sampai mengikuti Olimpiade tersebut ya. Olimpiadenya itu kapan kemarin? Hari apa? Ada dua babak. Oh ada 2 babak. Yang pertama itu babak penyisihan di hari Babak penyisihan dari Minggu. Lalu untuk babak final itu 1 minggu kemudian di hari Rabu. Oh berarti babak pertama apa tadi? Babak pertama? Penyisihan, kemudian jeda waktunya itu 1 minggu. Setelah 1 minggu di hari Rabu itu babak finalnya. Oh babak finalnya atau Olimpiadenya itu ya. Gitu ya. Jadi nanti pemirsa yang melihat tayangan ini siapa tahu ya tahun depan ada OSN lagi ya. Jadi bisa mempersiapkan jauh-jauh hari dari sekarang. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Dik, bagaimana perasaan kamu saat memenangkan lomba kemarin, lomba OSN tersebut? Perasaan saya setelah memenangkan lomba tersebut tentunya senang, bahagia. Saya bisa membawa nama baik sekolah serta orang tua, dan hasil kerja keras saya itu tidak sia-sia. Ya, tentunya perasaan Atik pada saat memenangkan lomba ya seperti kayak perasaan lomba pemenang yang lain ya, senang, haru, dan juga rasa syukur ya. Dan juga tadi tidak lupa akan doa dari orang tua ya Dik ya, karena usaha disertai doa pribadi dan juga meminta doa dari orang tua juga itu penting sekali ya. Apalagi kita sebagai umat Islam ya, usaha dan doa itu selalu menjadi satu kesatuan agar apa yang kita usahakan itu bisa meraih keberkahan atau dilancarkan, dan alhamdulillahnya kemarin mendapatkan perunggu ya tiga. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang menjadi kunci keberhasilan kamu sehingga kamu bisa meraih juara di Olimpiade Sains tersebut? Saya bisa meraih juara tersebut dengan hasil kerja keras saya, dengan dukungan dari orang tua, teman-teman, dan juga guru-guru. Dan ya, itu membuat saya semakin yakin untuk bisa memenangkan lomba. Tapi tetap saja saya tidak bisa meremehkan lawan saya. Nah itu ya jawaban dari Atik. Jadi kunci keberhasilan Ananda Atik itu selain ya belajar juga berlatih soal yang diberikan oleh
guru pembimbing yang ada di sekolahan juga Atik juga mencari soal literasi sendiri, perbanyak literasi dan berlatih soal, dan juga tidak lupa meminta doa atau dukungan dari teman dan juga guru-guru di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Nah, tadi juga kunci keberhasilan dari Atik itu juga tidak memandang rendah atau lemah, karena semua orang yang berkompetisi itu semuanya itu memiliki ilmu dan keterampilannya masing-masing, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada momen khusus atau tantangan selama perlombaan atau kendala atau kesulitan yang kamu hadapi pada saat OSN kemarin? Selama OSN, saya memiliki kendala, yaitu websitenya tidak bisa diakses karena membludaknya atau melonjaknya peserta, yaitu sampai 6.000 peserta. Websitenya sampai tidak bisa dimasuki. Akhirnya saya waktu itu pasrah, saya pikir usaha saya itu sia-sia, namun ternyata tidak. Dari pihak sananya saya diberi waktu tambahan untuk mengerjakannya sampai esok hari, dan alhamdulillah setelah saya mau mengerjakan soal tersebut, websitenya kembali normal. Nah, itu jawabannya ya. Jadi kendala atau momen khusus ya yang dihadapi oleh peserta didik kami pada saat melakukan pendaftaran, karena pendaftarannya itu secara online dan kegiatan lombanya juga online. Ya, kalian tahu sendiri ya, kalau online itu kan ada kendala di luar teknis, semisalkan kendalanya itu terkait dengan sinyal ataupun kendala teknis yang dihadapi oleh Atik itu kesulitan untuk pada saat itu login ya, karena mungkin servernya itu terlalu banyak yang login, mungkin istilahnya seperti itu, sampai pesertanya itu karena dari Sabang sampai dengan Merauke ya, kurang lebih 6.000 peserta ya, jadi mungkin agak lelet atau mungkin ngantri istilahnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ke depan ya, bagi yang pengen mendaftar OSN itu harus lebih, selain mempersiapkan secara keilmuannya, juga harus siap mental ya Tik ya. Karena ya tadi, kalau mentalnya yang gak kuat mungkin gak sabar, karena loginnya itu atau daftarnya itu memerlukan waktu, dan juga mungkin ya kita harus pantau terus ya. Mungkin paginya nggak bisa, mungkin bisa juga siangnya, atau mungkin siangnya nggak bisa, atau mungkin bahkan malamnya gitu kan ya Tik ya. Gitu ya, jadi nanti yang melihat channel ini bisa mempersiapkannya lebih prepare lagi lah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu harapkan untuk dicapai di masa depan setelah memenangkan lomba ini? Yang saya harapkan adalah kedepannya saya bisa memenangkan lomba-lomba seterusnya, membawa juara dan membawa nama baik sekolah serta orang tua. Nah itu ya harapan dari Atik, pemenang lomba OSN Olimpiade Sains Nasional. Alhamdulillahnya dapat perunggu ya kemarin ya Tik ya. Nah harapannya itu ya bukan hanya pengen seterusnya itu memenangkan lomba, mudah-mudahan ya Tik ya, kalau nanti ada event atau ada lomba kembali, Atik bisa ikut berpartisipasi, bisa daftar lagi, dan semoga saja bisa memenangkan lomba. Dan harapannya Bapak ke kamu ya Tik ya, misalkan nanti di tahun depan itu ada OSN lagi ya, kamu bisa
tularkanlah ya ilmu kamu ke adik kelas kamu yang nanti, adik kelas yang baru barangkali mau ikut daftar sebagai peserta OSN, atau ya nantinya bisa kamu bimbing juga ya. Semoga saja nanti siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Cilacap ini banyak yang berprestasi ya. Itu saja ya Tik ya. Wawancara kali ini saya ucapkan terima kasih ya Tik karena sudah Bapak wawancarai, dan semoga Atik bisa sukses ke depannya dan lebih banyak prestasi lagi di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Dan sebelum Bapak akhiri ya, ke pemirsa yang melihat video ini, semoga apa yang tadi saya tanyakan kepada Ananda Atik semoga bisa bermanfaat dan bisa untuk masukan ke depannya apabila nanti yang melihat channel ini kalian ingin mendaftar di lomba Olimpiade Sains Nasional tersebut ya. Dan mudah-mudahan kalian pun pasti bisa dan pasti bisa juara kalau kalian punya integritas dan keinginan yang kuat seperti peserta didik kami di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.